الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, ma'asyiral muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya yang tiada tara, memberikan kepada kita anugerah yang tiada henti, sehingga hari ini kita bisa menikmati keceriaan karena ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Keceriaan bukan karena kita kembali akan makan dan minum, akan tetapi keceriaan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menghambakan diri sebulan penuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Alhamdulillah, maha suci Allah tabaraka wa taala yang telah mempertemukan kita dengan hari raya Idul Fitri pada pagi hari yang mulia ini. Ramadan telah pergi dengan segala amal soleh yang kita lakukan di dalamnya. Kita akan sangat merindukan saf-saf salat tarawih yang kita lakukan secara berjamaah. Kita akan sangat merindukan melihat kaum muslimin duduk bersama membaca Al-Quran pagi, siang, sore, bahkan malam, berlomba-lomba untuk membaca, mengkhatamkan, menghafal, bahkan mentadabburi Al-Quran. Kita akan sangat merindukan wajah-wajah kaum muslimin yang ceria ketika berbuka bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan yang kita jumpai tahun ini adalah Ramadan yang terbaik, di mana Allah Jalla Jalaluhu menerima seluruh amal saleh yang kita lakukan, dan hari ini kita menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momen berkumpul bersama segenap keluarga adalah saat paling yang ditunggu-tunggu, yang sangat kita nanti-nantikan, yang sangat kita rindu-rindukan. Terlebih pada momen lebaran Idul Fitri. Mungkin sebahagian keluarga mereka sebenarnya sudah berkumpul bersama sejak Ramadan, sejak awal Ramadan. Dari mulai berbuka bersama, makan sahur bersama, berpuasa bersama, dan melakukan aktivitas ibadah-ibadah yang lain secara bersama-sama. Momen kumpul bersama lainnya, bersama teman, sahabat,
dan kaum muslimin juga berada pada salat tarawih secara berjamaah, sehingga benar-benar terjalin ukhuwah Islamiyah dan hubungan sesama muslim di satu tempat atau masjid. Dalam konteks ibadah yang lain, ada zakat dan sedekah yang menghubungkan antara si kaya dan si miskin. Begitupun momen umrah yang mempertemukan sesama muslim dari berbagai bangsa dan negara. Bahkan dilakukan di bulan Ramadan. Itu semua kita lakukan di bulan Ramadan yang baru-baru saja kita meninggalkannya atau ditinggalkannya. Maka alangkah eloknya jika tradisi silaturrahim ini, tradisi saling mengunjungi ini tidak hanya terjadi pada saat ini, tidak hanya terjadi pada saat momen hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan datang suatu hari, akan datang suatu masa, momen serupa, yakni saling mengunjungi dan kumpul bersama keluarga seperti itu kelak akan sangat didambakan, akan sangat dirindukan oleh penduduk akhirat. Bahkan kerinduan di sana melampaui kerinduan kita di dunia ini. Saat terpisah jarak dan waktu ketika di dunia, yakni pertemuan keluarga di surga Allah Jalla wa Ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jannatu adn, yaitu surga Aden. Yadkhulunaha, orang-orang masuk ke dalamnya secara bersama-sama. Wa man salaha min abaihim, dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, dari istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan mereka masuk bersama-sama dengan keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan kemudian para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Pertemuan akbar keluarga surga ini dihadiri oleh zurriyah, keturunan kita semua. Mereka adalah orang-orang yang beriman, keluarga kita yang beriman, yang beristiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Bahkan uniknya pertemuan itu, ma'asyiral muslimin, menjadi ajang pertemuan di antara mereka yang mungkin di dunia bahkan belum pernah berjumpa, atau bertemu tapi hanya sesaat masih belia. Lalu di akhirat Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka dalam usia yang sebaya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Allah Azza wa Jalla mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga, yaitu bersama orang tua mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, bahkan keturunan-keturunan mereka yang beriman, yang layak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba yang rendah menjadi tinggi karena amalan keluarga yang lainnya, tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi tersebut. Anak yang soleh bisa mengangkat derajat orang tua mereka karena ia telah mendidik anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, anak yang taat kepada Allah, anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua pun bisa menarik anaknya ke tingkatan surga yang tinggi karena begitu kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi. Apa tujuannya? Agar mereka bisa berkumpul dalam satu tempat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin
alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti di dalam keimanan mereka, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah tafsir bahwa maksud dari menghubungkan anak cucu mereka dengan mereka yaitu anak cucu mereka kelak di syurga, sehingga jadilah anak cucu mereka sama derajatnya, sama tempatnya di syurga, walaupun mereka tidak beramal seperti mereka. Ini semua tiada lain sebagai penghormatan terhadap bapak-bapak mereka, karena mereka berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menetapkan penduduk syurga di sana akan kekal selama-lamanya. Dan ma'asyiral muslimin, sebaik-baik yang kita dengar, sebaik-baik nikmat dan nikmat yang terbesar yang Allah Jalla Jalaluh akan berikan kepada penduduk syurga, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbah. Ada dua kebahagiaan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Yang pertama adalah farhatun hina yuftir, kebahagiaan ketika mereka berbuka, wa farhatun hina yalqa rabbah, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Setiap kita akan berbuka puasa, kita mengingat akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperbanyak doa kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku kebahagiaan ketika bertemu denganmu nanti, sebagaimana Engkau bahagiakan kami ketika kami berbuka bersama. Tiada kenikmatan yang lebih baik dari syurga Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, bagaimana sekiranya berita pada saat itu adalah kita bersama kedua orang tua kita? Bagaimana sekiranya berita pada saat itu kita bersama keluarga besar kita, masuk syurga bersama-sama orang-orang yang kita cintai dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala? Maka tiada pernah ada kebahagiaan yang paling besar, nikmat yang paling besar selain kita memandang wajah Allah Jalla wa Ala dalam syurga. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri, bergembira, karena mereka mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhika ya Allah. Kami mohon kepadamu kenikmatan ketika memandang wajahmu ketika nanti di syurga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahi demi Allah, demi kita mengingat perkara ini, bahwa sesuatu yang terbesar yang akan menghalangi seorang hamba masuk ke dalam syurga Allah, yang akan menghalangi seorang hamba mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla adalah tatkala mereka melakukan dosa dan kemaksiatan. Sungguh ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita tidak akan membiarkan diri kita, kita tidak akan membiarkan keluarga kita mereka terjerumus di dalam kebodohan, mereka terjerumus terus-menerus di dalam dosa dan kemaksiatan, sehingga akan mencelakakan diri mereka, menggelincirkan mereka ke dalam siksa Allah Azza wa Jalla, menggelincirkan mereka ke dalam neraka Allah wa iyadzu billah, sehingga bisa memupus harapan bersama ketika di surga Allah Subhanahu wa taala.
Begitupun Ramadan yang telah berlalu, kita tidak akan merusak prestasi amal yang telah kita usahakan sebaik-baiknya. Kita berusaha untuk menjaga hawa nafsu kita sampai kita hanya mengetahui bahwa Ramadan terakhir kita adalah Ramadan yang terbaik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita rindu dengan orang-orang yang kita cintai, maka kita pun rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik karunia, sebaik-baik anugerah adalah tatkala seorang hamba masuk ke dalam syurga dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita sejenak menundukkan jiwa, menengadahkan tangan seraya hati meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik dan penggenggam alam semesta ini. Di hari penuh yang rahmat ini, di mana kebahagiaan memenuhi dada-dada kita, keharuan menyelimuti hati kita, mari kita tundukkan jiwa dengan saling memohon, berdoa kepada Rabb yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami nikmat kesehatan, nikmat keimanan, istiqomahkanlah kami di dalam keimanan dan ketakwaan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini di tempat ini kami berkumpul, kami hamba-hambamu yang penuh noda dan dosa, mengharap ampunanmu. Berikanlah kepada kami kasih dan sayangmu. Wahai Rabb Allah yang Maha Pengampun, sungguh Engkau mencintai ampunan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersihkanlah jiwa-jiwa kami dengan kasih sayang-Mu hingga kami berada pada kesucian pada pagi hari ini. Wahai Allah, Rabb yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, jagalah negeri kami yang kita cintai ini dari orang-orang yang merusak. Jagalah dari setiap fitnah dan bencana. Janganlah Engkau timpakan hukuman kepada kami karena dosa-dosa mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sayangilah kami, sayangilah orang tua kami, sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Rahmati mereka ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka dengan sebaik-baik kebaktian di dunia. Kumpulkanlah kami bersama mereka, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai di dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah Al-Quran penyejuk jiwa kami, cahaya dalam dada kami, pengusir kesedihan kami, dan dengannya berlalu segala gundah gulana kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakanlah kepada kami keluarga yang salih, anak-anak yang salih, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah, yang menjadi penyejuk pandangan untuk kami. Hiasilah mereka dengan Al-Quran di dada-dada mereka. Satukanlah kami di duniamu di dalam ketaatan, dan himpunkanlah kami di dalam jannahmu yang kekal abadi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami hari ini sudah ditinggalkan oleh Ramadan. Kami telah berusaha untuk memaksimalkan beribadah di bulan Ramadan. Terimalah seluruh amal soleh kami ya Allah. Puasa kami, salat kami, sedekah kami, zakat kami, dan seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan selama Ramadan. Jadikanlah kami hari ini orang-orang yang mendapatkan derajat takwa di sisimu,
dan orang-orang yang menggapai ampunan karena janji melalui lisan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.